Oke, nah sekarang gue mau nunjukin sedikit mengenai insertion short dan juga selection short. Nah, tapi di sini gue mau nunjukin dulu mengenai insertion short. Nah, ya jadi implementasinya gue akan lakukan di dalam bahasa pemrograman C. Sebentar ya, coba ya kita langsung aja deh di sini sorting gitu. Mungkin gue tulisnya di atom aja ya. Atom misalkan insertion sort.c. Oke. Nah, jadi idenya gimana mengenai insertion sort? Jadi, let's say kita punya sebuah array kan, array of integer gitu yang mau kita urutkan. Array-nya ini misalkan panjangnya n, kita udah tahu panjangnya. Let's say panjangnya n gitu. Ini namanya array A misalkan ya, array A. Array A yang panjangnya n. Nah, jadi ide dari insertion sort itu gini. Untuk setiap elemen selain elemen pertama ya, jadi kita mulai dari elemen kedua gitu, nanti kita lakukan traversing dari 2 sampai terakhir, berarti nanti dari 2 sampai n. Let's say ini indeks 1, kalau nggak gini aja deh, ini mulainya dari indeks 0 ya, indeks 0, indeks 1, indeks 2, terus sampai indeks n. Jadi dari 1 sampai n kita lakukan traversing for i in then, ya nanti kita nyebutnya sebagai pass gitu. Satu siklusnya kita sebut sebagai pass. Berarti for pass dari 1 sampai n. Jadi elemen ini kita periksa di array ini, dia ada di cocoknya ada di posisi yang mana gitu. Jadi kan nanti dilakukan pembandingan antara elemen ke-0 dan elemen pertama. Misalkan dia lebih besar. Oh ya, misalkan kita mau mengurutkan A ini membesar ya. Kita ingin mengurutkannya membesar. Kalau membesar kan berarti yang di kiri harus lebih kecil kan. Nah, berarti kalau 0 lebih besar daripada yang 1, kita lakukan swapping. Oke. Nah, nanti ini udah di swap gitu, 0 yang pertama. Kita lakukan atau kita cari posisi yang pas untuk elemen kedua. Misalkan elemen kedua ini lebih sudah lebih besar daripada yang pertama, berarti kan nggak perlu diapa-apakan kan. Berarti lanjut lagi ke sebelahnya. Oh, ternyata ini lebih kecil, oh berarti tukar. Nanti, oh ternyata masih lebih kecil lagi, tukar gitu. Jadi sampai terus dilakukan penukaran sampai dapat posisi yang pas. Jadi nanti dilakukan sampai elemen terakhir gitu. Ya, itu idenya dari insertion short ya. Insertion short. Nah, sekarang gimana implementasinya? Oke, kita bikin dalam bahasa pemrograman C. Kita tulis dulu, program insertion short. Melakukan pengurutan membesar terhadap A gitu ya, array of integer. Array yang panjangnya n. Gitu. Ya, kamus algoritma utama. Jadi, kita punya apa aja? Pertama kita punya variabelnya dulu. Variabel kita punya T. Kita pakai A tadi ya, A. Kita pakai A, yaitu sebuah array of integer, yaitu array yang mau diurutkan. Lalu kita juga punya n, udah diketahui, yaitu integer yang merupakan panjang dari A. Dan nanti kita akan butuh beberapa variabel lain gitu. Nanti kita akan lihat seiring dengan implementasi algoritmanya. Oke, karena kita menggunakan C, kita include standard library-nya. Ya, kita bikin fungsi main-nya. Ini standar ya untuk C. Nah, let's say kita udah punya dulu nih. Idealnya kan ini kan algoritmanya adalah, intinya adalah ininya kan, proses sortingnya gitu. Tapi untuk demonstrasi kita deklarasikan saja secara arbitrer ya, array of integer A-nya gitu. Jadi kita punya array A yang panjangnya, ya let's say panjangnya 11 gitu.
elemennya adalah 1, 0, min 1, 2, 3, min 4, min 5, min 100, 17, 29 gitu. Ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 lagi. 2003 sama 10.000. Oke. Berarti kan panjangnya 11 ya. Oke. Ini array-nya. Nah, berarti kan kita lihat dulu dari algoritma kita tadi. Kan kita mau melakukan traversing ya dari 2 sampai n. Berarti gue sebut nama variabel iterasinya pass misalkan ya. Berarti for in pass sama dengan 0. Dari 2 ya, dari elemen kedua. Tapi karena indeksnya mulai dari 0, berarti passnya mulai dari 1 sampai n. Ya, jadi kita lakukan looping untuk setiap elemen kedua sampai ke n. Nah, kita mencari posisi yang pas. Mencari posisi yang pas. Mencari posisi yang pas itu berarti kita lakukan while loop. Nah, while loop ini gimana? Berarti kan while kan misalnya kita lagi melakukan komparasi ke ini. Berarti kan kita butuh variabel menyatakan posisinya ya. Berarti kita sebut saja posisinya itu K misalkan. Berarti ini kita bikin dulu variabelnya ini K yang nilainya adalah pas. Jadi kan kita nanti akan melakukan pemeriksaan secara mundur gitu ya. Jadi awalnya kan K sama dengan pas nih. Jadi nanti kita mundur gitu. Jadi K-1, nanti mundur lagi K-2 dan seterusnya. Jadi yang dinamis yang ingin kita gunakan untuk pemeriksaan itu adalah K. Oke. Berarti awalnya K sama dengan pas. Berarti while. Jadi kan coba lihat deh. Kapan kita selama kondisi kapan kita harus melakukan penukaran. Berarti kan ketika elemen yang di kiri ini lebih besar kan daripada yang di kanan. Karena kita ingin mengurutkan secara membesar. Berarti ketika elemen yang di kiri lebih besar daripada yang di kanan, dan kita ingin K-nya ini nggak sampai ujung. Kenapa? Soalnya kan kalau misalkan K-nya sama dengan 0, berarti K-nya udah di ujung. Ya dia mau meriksa dengan yang di mana lagi gitu. Soalnya dia udah di yang paling ujung. Berarti while selama kondisi ini memenuhi dan K-nya masih lebih besar dari 0, oke. Ya berarti mentok-mentok K-nya sama dengan 1 ya. Soalnya kan kalau K-nya 1 masih ada yang bisa dibandingin di kirinya gitu. Berarti ya ini while AK-1 lebih besar dari AK dan K lebih besar dari 0, kita lakukan penukaran. Nah, berarti gimana penukarannya tuh? Yang mau ditukar apa dengan apa? Berarti kan yang ini dengan yang di elemen ini dengan yang di kirinya kan. Berarti AK-1 dengan AK. Ya udah, berarti temp sama dengan berarti bikin dulu ya. In temp. Temp sama dengan AK gitu misalkan, terus AK sama dengan AK-1, lalu AK-1-nya jadi K. Jadi temp. Ya, udahlah kita lakukan penukaran, terus ini kita lakukan sampai ujung. Nah, berarti sekarang kondisinya udah terurut nih, array kita udah terurut. Oh ya, jangan lupa, K-nya kurangin 1. Ini kan kita gunakan while loop ya, bukan for loop. Jadi K-nya harus kita kurangkan. Ya udah, ini udah selesai nih. Paling kalau mau ngecek sih kita bikin aja ya fungsi cetak array gitu ya, cetak array supaya kelihatan gitu. Mainnya mana ujungnya itu. Void cetak array
Ya, ini mau nyetak elemennya doang sih. Gini aja lah misalkan. Ini berarti kita cetak angka. Oke, lalu kita cetak di sini, berarti mencetak array setelah diurutkan. Cetak array. Oh ya, mungkin biar lebih jelas sebelumnya kita cetak juga. Jadi sebelum diurutkan dan setelah diurutkan kita cetak. Diurutkan, ini mencetak array. Mengurutkan array. Ini dicetak juga. Oke, apakah ada error di sini? Oke, kayaknya udah aman ya. Coba ya, kita bikin dulu. Oke, berarti nggak ada errornya. Insertion sort. Ya, ini yang sebelum terurutkan. Betul nggak ya? 1, 0, 1. Ya, ini sebelum terurutkan. Ini setelah terurut membesar kan. Ya, berhasil berarti. Tuh, berhasil ya. Oke, jadi idenya gitu. Mengenai insertion sort. Insertion sort gini. Jadi kita punya sebuah array, misalkan arraynya A, panjangnya N. Jadi untuk setiap elemen kedua sampai ke N, kita cari posisi yang pasnya gitu untuk dia. Jadi berarti kan kita harus melakukan penukaran, ya kan? Nah, penukarannya itu dilakukan selama kapan? Selama yang di kiri lebih besar dari yang di kanan dan belum mencapai ujung gitu. Ya, jadi gitu sih idenya mengenai insertion sort. Oke, sekian, terima kasih.